Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, hati-hati, ucapan kita ini ternyata sangat mempengaruhi keberadaan kita. Firman Tuhan sempat berkata di kebenaran firman Tuhan ayat yang lain dikatakan hidup mati kita ini juga ditentukan oleh lidah kita. Kalau kita mengucapkan hal yang positif, kita mengucapkan hal yang baik, apalagi itu ucapan-ucapan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan membuat kita bisa melihat keadaan hari-hari kita menjadi baik. Tetapi kalau ucapan kita ini negatif, ucapan kita juga tidak menjadi berkat buat orang lain, mungkin bisa melukai orang lain, maka Bapak Ibu otomatis kehidupan kita bisa jadi menghadapi hal yang tidak baik. Saya coba memperhatikan beberapa kejahatan, pembunuhan, bahkan huru-hara terjadi diawali dengan ucapan-ucapan yang tidak bijaksana. Kata-kata yang tidak penuh hikmat, kata-kata yang menyakitkan, saling mengejek, saling menghina, bahkan mungkin melontarkan sesuatu yang bisa mengecewakan orang lain atau sebuah kelompok atau sebuah golongan. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ketika kita berkata-kata, itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin sekali bahwa ketika kita mulai menjaga perkataan kita, kita belajar menghormati sesama kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu, jangan asal bicara, tapi biarlah kita berpikir terlebih dahulu. Apakah perkataan kita ini bisa mendatangkan berkat, bisa betul-betul mendatangkan sesuatu yang baik terhadap hidup kita dan lingkungan. Itu sangat penting. Bapak Ibu, sebab itu sebelum kita berkata-kata, mari kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Sebab itu kalau hati kita lagi panas, hati kita lagi marah, lebih baik kita berdiam Bapak Ibu. Karena kalau ketika hati kita panas, kita mengucapkan kata-kata itu, pasti kalimat yang keluar adalah kalimat yang sangat tidak positif. Saya juga memperhatikan ada satu pengajaran yang berkata bahwa ucapan itu juga akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi pada saat Bapak Ibu mengucapkan hal yang baik, contohnya kita berkata saya sehat, saya diberkati, saya pasti bisa. Nah, ketika ucapan itu diulang-ulang terus Bapak Ibu, maka menurut sebuah penelitian, kan tubuh kita ini Bapak Ibu, tubuh kita ini lebih banyak mengandung cairan ya. Jadi air dalam tubuh kita ini banyak sekali cairan ya, baik itu darah, baik itu air juga. Nah, Bapak Ibu, ketika perkataan-perkataan positif itu dilontarkan ya di ada sebuah penelitian, ada air yang terus diucapkan positif, maka dalam air itu ada sel-sel yang akan membentuk sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau diucapkan negatif, maka terbentuklah sesuatu juga yang tidak baik. Ternyata ketika kita terus mengucapkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, yang positif, yang itu bahkan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuat tubuh kita juga menjadi lebih baik sesuai dengan ucapan kita. Jadi kalau kita berkata saya sehat, saya diberkati, itulah yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, hati-hati, perkataan kita ini mengandung kuasa. Sebab itu jaga dan jangan sampai kita mengucapkan sebuah kata-kata, sebuah kalimat tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Sebab apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Tetaplah ucapkan yang positif, tetaplah mengucap syukur, tetaplah kita berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.